akan memulai pembelajaran. Ayo kita berdoa dulu. Apa yang mau diucapkan? Berduduk, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah Nanda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Masih dalam kan masih pagi? Iya, Bu. Baiklah, siap belajar ya Nanda? Siap, Bu. Baiklah, kemarin kita sudah belajar tentang sikap pantang menyerah. Ada yang ingat apa itu pantang menyerah? Ada, Bu. Nah, apa Nanda? Pantang menyerah itu? Acehnya, Bu. Tidak berubah biasa, Bu. Ya, tidak mudah berbiasa. Ada lagi? Bertahan menghadapi kesulitan. Ya, bertahan menghadapi kesulitan. Ada lagi? Tidak, Bu. Baik, kiranya masih ingat ya pelajaran kita kemarin? Masih, Bu. Sekarang materi kita tentang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menjauhi dengki. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harapkan Ananda dapat mengetahui bahwa Allah itu sebenarnya sangat mencintai orang yang dermawan dan tidak suka atau benci dengan orang yang kesekian. Ada yang mau suka pikir di sini? Tidak, Bu. Karena jawabannya tidak, berarti Anda tahu dong apa itu dermawan dan kikir? Coba dermawan, siapa yang tahu apa itu dermawan? Dermawan itu suka berbagi, Bu. Suka berbagi, Sedangkan tidak sombong, rendah hati, tidak menolong, rendah hati. rendah hati. Pokoknya dermawan lah ya, itu yang dermawan. Baiklah, berarti dermawan itu adalah sikap terpuji yang dilakukan oleh orang yang suka berbuat baik. Selanjutnya itu ada kikir. Apa itu kikir? Pelit, Bu. Pelit. Pelit, tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi, suka bohong. Ada yang suka bohong di sini? Tidak ada, Bu. Apa pelit? Pelit akan sesuatu, nggak mau dia minjamin apa? Ada, Bu. Ada, Bu. Tidak boleh gitu lagi ya. Iya, Bu. Baiklah, karena udah tahu apa itu dermawan dan kikir, sekarang kita akan melihat sikap dermawan dan kikir dari perspektif Al-Quran. Apa sih yang Allah bilang tentang orang dermawan dan kikir ini? Itu terdapat dalam surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Oke, Nanda, ada bawa Quran? Ada, Bu. Silakan buka Qurannya, surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Di sini Ibu juga punya bahan bacaan. Oh ya, sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya Nanda. Iya, Bu. Kita ada 4 orang, berarti depan satu kelompok, di belakang satu kelompok ya. Iya, Bu. Satu kelompoknya satu. Kak Desi, orang kalau rantau kita pikir gak desi awal rantau jadi kalau jadi ibu rantau. Iva. Awak rantau dari. Baiklah Nanda, sudah buka Qurannya tadi ya? Sudah, Bu. Sebelum kita bahas, kita baca dulu surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal
أنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العظيم. Jadi di sini kita akan membahas isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 dan juga nanti ada hadisnya. Kita ada dua kelompok. Kelompok pertama itu membahas tentang isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Kelompok kedua itu kandungan surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Nanti Anda pahami isi kandungannya, habis itu nanti akan disampaikan oleh perwakilan kelompok. Baik Bu. Paham Anda? Paham Bu. Oke, silakan dimulai diskusinya. Baiklah, siapa yang mau coba jelaskan apa yang didapat dari bacaan? Boleh. Di kandungan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 7 itu
Yang pertama, walaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya, yakni apabila menutupi makhluk dengan kegelapannya. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, yakni dengan cahaya dan sinarnya. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan sesungguhnya ada laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda, yakni berbagai amalan perbuatan hamba-hambanya yang mengerjakan saling bertentangan dan juga bertolak belakangan, di mana ada yang berbuat kebaikan dan ada juga berbuat keburukan. Selanjutnya, man a'ta wattaqa, adapun yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam segala urusannya. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni diberikan balasan atas semuanya itu. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ibnu Abbas mengatakan, yakni untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan yang terbaik berupa pahala dan surga di akhirat kelak dan berbagai jalan kemudahan yang akan mengantarkan menuju surga. Sekian, Bu. Baiklah, beri aplaus untuk teman kita. Sedikit Ibu sebutkan di dalam ayat Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11, dalam surat tersebut Allah bersumpah dengan ciptaannya, yaitu siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Kenapa Allah bersumpah dengan hal yang berlawanan? Ada yang tahu? Oke, karena alasannya hal yang berlawanan ini mengisyaratkan kepada firman Allah selanjutnya. Allah mengatakan sikap, zikir, dan dermawan. Zikir dan dermawan itu berlawanan atau tidak? Iya, Karena isinya berlawanan, jadi Allah bersumpah dulu dengan hal yang berlawanan seperti siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Baiklah, itu adalah dari yang dibacakan oleh teman kita tadi, dalil tentang sikap dan dermawan. Selanjutnya silahkan kepada kelompok kedua. Baik, Bu, saya mewakili dari kelompok kedua membacakan isikan surat Al-Lail ayat 8 sampai 11, yaitu ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi yang mikir atau bakir. Islam sangat membenci sifat bakir karena sifat bakir adalah salah satu karakter orang munafik yang tidak mau berkorban kebaikan. Padahal karakter orang yang beriman adalah sikap berkorban dan apa saja dari Islam dan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang bakir akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dia menimpakan berbagai keburukan, kesesatan, dan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa wa amma man bakhila wastagna, dan apapun orang-orang bakhil dan merasa dirinya cukup. Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, yakni kikir terhadap hartanya yang tidak membutuhkan haknya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, maka zakat bil husna, serta meningkatkan pahala yang terbaik, yakni meningkatkan pahala di alam akhirat kelak. Fasannya siruhul usra, maka Tuhan yang akan menyiapkan bagi jalan yang sukar, yakni jalan keburukan, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang hadisnya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan mengenakan mereka seperti mereka bersemangat beriman kepadanya. Al-Quran pada beriman tentang biarpun mereka bergabung dalam kesesatan dan taat. Baiklah, mari aplaus untuk teman kita. Baiklah, Nanda, berarti yang barusan dibacakan teman kita itu adalah dalil tentang zikir. Ada dalil hadisnya satu lagi ya, Nanda. Ada di dalam bacaan, silakan dilihat. Baik, akan dibacakan. Ada bertemu tak? Dalil hadisnya itu dari dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqadat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwi illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Rawahu Muslim. Artinya,
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu sederhana tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah menjanjikan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan. Di sini Abdullah bin Taslim menjelaskan bahwa arti tidak berkurangnya harta dengan sedekah adalah dengan tambahan keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada harta dan terhindurnya harta dari harta yang akan berkahnya di dunia. Juga dengan diberikannya pahala dan tambah kebaikan yang terpakai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun harta tersebut secara kasat mata. Untuk pengertian itu apakah Anda? Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalil tentang dermawan itu terdapat dalam surat ayat 1 sampai 7. Bicara tentang dermawan. Kalau tentang zikir 8 sampai 11. Dari dua sikap tersebut, Anda pilih yang dermawan atau zikir? Dermawan. Sikap yang baik. Sikap yang baik Dan disukai oleh Allah. disukai Allah. Itu karena Allah kita bisa masuk Surga. Mau masuk surga? Mau. Ada yang mau masuk neraka di sini? Tidak. Jangan kayak gitu ya, kita nggak boleh mau masuk neraka. Pasti maunya masuk Surga. Karena di surga ada kenikmatan. Baiklah, hanya itu materi kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, untuk tugas di rumah udah hafal surat Al-Lail? Belum. Nanti hafal ya yang 1 sampai 11 setelahkan di pertemuan berikutnya. Oke, Bu. Baiklah, dengan pembelajaran tadi kita akhiri dengan hamdalah dan doa istirahat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.